Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu di sini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Renungi Perjalanan Hidupmu sampai di tiupan ini. Ya. Tapi sebelumnya ini adalah tahun berapa sekarang, Pak? Pak? Masehi aja lah. 2025. Ah, masa. Bu, tahun berapa sekarang? 2025. Enggak salah. 2025 ya? Belum. Oh ya, jadi kita di penghujung 2025. Besok 2026. Apa artinya? Berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah umur? Hah? Ya, umurnya? Nambah, ya. Umur bertambah, jatah hidup berkurang. Bagus. Punya angka masing-masing enggak? Punya angka masing-masing? Punya? Enggak punya angka masing-masing? Umur, angka keberuntungan. Punya angka? Ingat angkanya? Nggak usah disebut. Ingat aja ya, simpen aja di kepala. Saya sampaikan sebuah hadis yang menakutkan. Mau? Iya, supaya lembut hati. Saya sampaikan hadis yang menakutkan, Pak. Tapi simpen dulu angkanya masing-masing di kepala ya. Udah? Udah, Bu? Ya. Nah, hadisnya adalah Nabi bersabda, hadisnya sahih riwayat Bukhari, umur ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ngeri ya di sini. Enggak ngeri? Ya udah, sekarang gini. Saya ambil angka yang terbesar. Berapa? 70. Masih ingat matematika? Tambah-tambah, kali-kali, bagi-bagi, kurang-kurang. Nah sekarang 70 itu dikurangi angka yang di kepala masing-masing. Hasilnya berapa? 20? Kebesaran? 15? Ya? Atau 10? Atau 5? Lebih kecil lagi? 5? 0. Jangan-jangan minus. Ya itulah dia jatah hidup di dunia ini. Ya, itulah jatah hidup di dunia ini. Kalau angkanya kecil, ya 5 tahun itu enggak lama. Enggak lama. Nah sekarang gini, coba dikalkulasikan ya, angka yang sudah dijalani dengan angka yang tersisa, bisa nggak nyucuk gitu istilahnya, bisa nutupi nggak?
Hah? Ya coba dikalkulasi, dihitung masing-masing ya. Ya angka yang tersisa itu hasilnya itu dengan apa angka yang sudah dijalani, nah, itu kira-kira balance enggak? Ya hitung-hitung sendirilah ya. Nah, ini namanya muhasabah masa depan, Pak. Jadi masa depan itu perlu dimuhasabahkan. Itulah caranya, ya. Nah, besok sudah 2026. Enggak terasa seperempat abad sudah kita jalani di abad 21. Abad 21, Pak. Ya. Abad 21 sudah seperempat jalan. Kita ini rata-rata manusia 2 abad semua. Separuh di abad 20, separuh di abad 21. Betul ya? Kita adalah generasi analog dan digital. Pernah mengalami masa-masa analog, Pak, sekarang sudah di era digital. Betul ya? Gimana rasanya? Kaget ya? Kedepannya kita akan memasuki era yang namanya era AI. Itu sudah di ambang pintu. Ya. Dan antum mungkin sudah mulai merasakan bagaimana hari ini antara fakta dan fake dan fak itu nggak bisa dibedakan. Fake itu palsu. Dan fakta itu nggak bisa dibedakan. Betul nggak? Antum lihat video, lihat foto, lihat ini, lihat itu, sekarang seolah-olah nyata atau nggak nyata, betul nggak? Ya, itu gambaran dunia di masa depan, Pak. Mungkin 10-20 tahun ke depan. Ya, teknologi ini kan makin lama makin sempurna ya. Seperti dulu kita zamannya 3G ya. Masih ingat zamannya 3G, 3G? Gimana main internet? Capek nunggunya, Pak ya, capek nunggunya. Ya nggak usah lah video, gambar aja susah. Jangankan gambar, teks aja lama kali, Pak ya. Nah sekarang semuanya serba satset. Sangat cepat, Pak. Dan sekarang kita buat pakai AI itu apa-apa cepat, Pak. Ya, dan itu yang akan dihadapi oleh generasi penerus kita. Nah, kita mungkin nggak lama, seperti angka yang hasil yang keluar tadi ya. Angka kecil ternyata. Angka kecil, Pak. Ya. Nah, yang menghadapi adalah yang angka-angka besar ini, ya, seperti adik ini, yang akan menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Ya, begitulah dia, waktu sangat cepat berlari. Ya, lebih cepat dari mobil Ferrari, ya. Tiba-tiba sudah ya di ujung perjalanan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Taib. Kita akan bahas buku ini. Ini enggak jauh dari apa yang kita singgung tadi, yaitu renungi perjalanan hidupmu. Ya, kita perlulah merenung dan muhasabah ya. Berhitung, hidup ini harus berhitung. Ya nggak bisa hidup itu nggak pakai hitungan, nanti tekor di ujung. Ya, orang yang nggak berhitung di depan, tekor di ujung. Hidup ini tentang 2T. 2T, Pak. Hidup tentang 2T. Siapa yang tahu 2T itu apa? Hidup ini tentang 2T. Ibu-ibu tahu 2T? 2T apa 2T? Hah? Apa? Apa, Bu? 2T? Nggak tahu. Dek, 2T? 2T, T, huruf T. 2T, nggak tahu. Tahu-tahu tuh. Hidup ini tentang angka gitu. Ya udah. Takut tua, Pak.
Takut tuh, nggak takut. Ya udah, hidup ini tentang 2T, yaitu depan aja Pak. Oh, ya. Tabur tuai Pak. Hidup ini tentang tabur tuai. Tahu tabur tuai? Ya. Siapa yang menabur angin, dia yang menuai badai. Siapa yang menanam benih, dia yang memanen hasil. Nah, begitulah dia. Ya. Nah, jadi ya kenapa kita perlu merenungi perjalanan hidup kita? Karena apa yang sudah kita tabur sebenarnya. Atau kita tidak menabur apa-apa. Maka jangan mimpi memanen apapun. Ya. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Itu bahasa Qur'annya. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ya, kita akan bahas buku ini sampai pada bab tiupan as-sur. Sur ini kalau dalam bahasa kita yang bisa dimengerti ya, sangkakala. Biasanya sur itu dalam bahasa Arab ya trompet yang ditiup bukan untuk musik, bukan. Sur itu trompet ya. Diartikan trompet. Ya memang artinya trompet, bukan trompet untuk main musik, enggak. Ini trompet yang biasa ditiup waktu perang atau trompet yang biasa ditiup untuk menandakan seperti alarm sekarang ini, alarm ya, suara alarm. Dulu yang dibunyikan trompet Pak, misalnya tanda alarm, tanda tsunami misalnya. Nah, itu dulu pakai sur. Sur itu adalah tanduk ya yang ujungnya lancip ya, kemudian ujungnya satu lagi gede. Kalau ditiup mengeluarkan suara. Itulah artinya sur. Ya, nah asur. Nah ini adalah dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menandakan waktu ibadah mereka. Mereka meniup sur, ya, yaitu trompet. Ya. Diartikan trompet. Ya bukan trompet seperti yang untuk lihat sebagai alat musik, enggak, bukan. Ini bukan alat musik. Ini untuk keperluan itu saja, ya. Gitu ya. Sampai sekarang masih digunakan di Afrika mungkin atau di tempat-tempat yang lain yang belum tersentuh teknologi mungkin ya, belum ada alarm-alarman gitu ya. Jadi pakai manual Pak, untuk menandakan bahaya kan begitu ya, atau mengumumkan suatu yang penting misalnya perang itu ditiup. Kalau sekarang sirine kan begitu ya, alarm dan sejenisnya. Nah itu asalnya kata sur. Ya, lalu di sini maksudnya sur adalah trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil sebagai pertanda apa? Terjadinya kiamat ya, seperti pemberitahuan juga bahwa kiamat telah terjadi atau akan terjadi. Ya, kiamat itu kan enggak lama-lama. Kiamat itu cuma 1 hari. Yaitu hari Jumat. Cuma 1 hari, karena enggak ada lagi hari Sabtu. Selesai sudah, ya, hari selesai, berakhir di hari Jumat. Karena Allah ciptakan alam semesta ini dimulai hari Jumat dan akan berakhir di hari Jumat. Ya, Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Adam wafat juga di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ya istimewa bagi orang-orang Islam, itu adalah hari besar, ya kan? Nah, taib. Nah, asur, sangkakala, ditiup oleh malaikat, namanya malaikat Israfil. Malaikat ini memang ditugaskan untuk meniup sangkakala, enggak ada tugas lain. Berarti sekarang masih nganggur. Nganggur. Ya masih menunggu, ya menunggu diperintah kok nganggur. Dia udah siap-siap. Ya, makanya setiap datang hari Jumat, ya, semua makhluk itu takut. Malaikat takut, jin-jin takut, hewan-hewan takut. Kenapa? Karena mereka tahu malaikat Israfil itu sudah siap untuk meniupnya. Mulutnya sudah di ujung
trompet itu ya, kira-kira demikian. Tinggal gitu ya. Bukan nyari-nyari trompet lagi, Pak. Enggak. Sudah siap ya, udah siap siaga gitu. Jadi bukan nganggur. Udah siap siaga dia. Ya tinggal tunggu perintah itu, ya. Kun kata Allah, kiamat, ya dia tiup langsung. Oh gitulah dia. Dia enggak lengah, dia memang siap siaga terus di ujung trompet itu. Tinggal tiup para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya makhluk-makhluk takut tuh kalau hari Jumat. Ya kan? Nah, yang enggak takut siapa? Manusia. Hari Jumat pagi-pagi buat maksiat, Pak. Enggak takut dia. Ya kan? Ya kan? Makanya hari Jumat itu hari istimewa dalam Islam. Pagi-pagi itu dulu kebiasaan para salaf adalah bersiap siaga untuk apa? Untuk mendatangi Jumat. Ya, maka targhibnya motivasinya adalah barang siapa yang datang di jam pertama seperti berkorban seekor unta. Jam kedua seekor sapi, jam ketiga seekor kambing, jam keempat seekor ayam, jam kelima butir telur. Nah, setelah itu tutup, nggak ada lagi. Telur pun nggak dapat, Pak. Ya kan? Ya, jam pertama maksudnya apa? 5 jam sebelum Jumat. Jam kedua, 4 jam sebelum Jumat. Jam ketiga, 3 jam sebelum Jumat. Jam keempat, 2 jam sebelum Jumat. Jam kelima yang kelas telur ini 1 jam sebelum Jumat. Nah sekarang Jumat jam berapa? Jam 12. 5 jam sebelumnya jam berapa? Jam 7. Nah itulah. Jam 7 sampai jam 8 itu adalah rombongan yang dapat seekor unta. Jam 8 sampai jam 9 itu adalah rombongan yang dapat sapi. Jam 9 sampai jam 10 yang dapat kambing. Yang 10, 11 itu dapat ayam. 11 ke atas sampai 12 telur. Sekarang kita tahulah kualitas kita apa? Apa? Telur. Kelasnya telur semua. Iya kan? Iya, begitulah para penjelasan ulama ya mengenai jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi kita ini tiap mungkin semua hidup kelasnya telur terus. Mungkin ya, mungkin. Waktu kita umroh lah, ya mungkin kita naik kelas. Umroh haji. Jam 10, jam 9 kan ya dapatlah kambing ya kan. Nah, jam 9 kan udah pergi tuh ya. Nah, ya kan? Nah, karena di sana kalau telat udah nggak dapat tempat. Atau jam 8 masih dapat lah ya. Sapi masih dapat lah, walaupun unta itu berat kan begitu. Nah, tapi ada juga yang dapat unta, ada pagi-pagi habis subuh udah di standby di situ ya, di Masjidil Haram. Nah, mungkin momen itulah kita dapat itu unta. Kalau sudah balik ke Indonesia, kelasnya balik lagi. Apa, Pak? Telur lagi. Telur lagi. Ada cuma aduh payah memang. Iya. Makanya kalau umroh manfaatkanlah untuk dapat ya sekali seumur hidup dapat unta, sapi, kambing gitu ya. Minimal kambing lah kan gitu ya. Karena kalau nggak cepet sana itu ya telat itu di luar. Ya nggak dapat tempat. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi itu hari Jumat ya, hari yang istimewa. Makanya kita diperintahkan untuk ya bersiap-siap ya untuk menghadapi kiamat. Walaupun bukan kiamat besar, minimal kita akan menghadapi namanya kiamat kecil, yaitu apa? Mati. Ya, kalau mati nggak ada sangkakala ya, nggak ada. Ya, ini untuk kiamat besar ada sangkakala. Sur. Malaikat Israfil ini meniup sangkakala 2 kali. Ada tiupan pertama, ada tiupan kedua. Tiupan pertama adalah tiupan nafkhatul faza' was-sa'. Ya, artinya ini tiupan kehancuran, kematian, kebinasaan. Ya,
Nah, yaitu berakhirnya alam semesta, karena akan dibangun kembali baru, ya. Nah, mati semua, ya. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya akan halik, binasa, kecuali wajah Allah. Artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan habis semuanya. Itulah akhir dari alam semesta. Karena Allah akan membangun ulang, ya, dari awal, dan berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ingatlah hari di mana Allah mengganti langit dan bumi dengan langit dan bumi yang lain. Ya, gimana itu kita nggak tahu. Ya, tapi akan diganti, ya, dengan langit dan bumi yang lain. Jadi tidak seperti yang kita lihat hari ini. Langit tidak seperti langit yang kita lihat hari ini. Bumi tidak seperti bumi yang kita pijak hari ini. Beda, ya. Nah, adapun tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan, yaitu manusia akan bangkit kembali dari kematian mereka. Ya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Qatadah, Qurtubi, Ibnu Hajar, dan ulama-ulama lainnya. Adapun tiupan kedua inilah tiupan kebangkitan, ya, nafkhatul ba's. Tiupan kebangkitan, di mana manusia akan bangkit dari kematiannya. Ya, nah, manusia akan bangkit dari kematiannya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Jadi ada dua tiupan, ya. Nah, demikian. Ketika menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Abbas berkata, huma an-nafkhatani al-ula wa tsaniyah. Itu adalah dua tiupan, tiupan pertama dan tiupan kedua. Ha wa hakadha qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa ghairu wahid. Itulah yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan al-Basri, Qatadah, Dhahhak, dan ulama-ulama lainnya. Ibnu Abbas mengatakan keduanya adalah tiupan pertama dan kedua. Dan demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan al-Basri, Qatadah, Dhahhak, dan yang lainnya. Ya, nah demikian. Taib. Dalam sebuah hadis yang panjang dari Abdullah bin Amr diceritakan, ini sabda Nabi, ya, summa yunfakhu fis-sur, kemudian ditiuplah sangkakala itu, fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Tidak ada seorang pun yang mendengar tiupan itu kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Qala, bila melanjutkan, Nabi maksudnya, wa awwalu may yasma'uhu rajulun yalutu hawda iblih. Orang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang memperbaiki telaga untuk ontanya. Ya, itu orang yang jauh hidupnya di, tahu ya, onta di telaganya itu. Kalau di Arab, ya, orang itu menternak onta itu di mana? Bukan di sekitar perkampungan, Pak, tapi jauh. Ya, telaga di sini maksudnya oase-oase itu kan terpencil, Pak, ya. Jadi ini orang yang berada di tempat yang terpencil. Dialah orang pertama yang mendengar sangkakala itu. Gimana dengan orang kota? Mungkin karena hiruk pikuk perkotaan, Pak, ya. Orang nggak mendengarnya. Mereka belum mendengarnya. Ya. Orang yang di pedalaman itulah, ya, orang yang hidupnya jauh dari kebisingan itulah, ya, si peternak onta yang sedang memperbaiki telaga ontanya itulah yang pertama kali mendengarnya.
Ya, nah demikian. Ya, ini sebagai gambarannya jadi akhir zaman. Itu kan orang makin rusak ya. Maka yang harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim saat itu adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung. Artinya jauh dari keramaian. Jauh di puncak gunung dia di situ ya. Nah, nanti di akhir zaman nih Pak. Kenapa? Karena di perkotaan itu sudah rusak. Ya, manusia sudah rusak. Sehingga nggak ada tempat yang aman bagi seseorang untuk agamanya selain di pucuk-pucuk gunung sana. Ya, mengembalakan kambingnya atau jauh di pedalaman sana di oase di pinggir apa namanya di tengah-tengah padang Sahara. Oh ya, dia mengembalakan ontanya. Nah, mungkin itulah dia tempat yang teraman ya di akhir zaman nanti, bukan sekarang belum. Kenapa? Karena di kota itu rusak. Ya, sudah sangat terkontaminasi ya dengan hiruk pikuk perkotaan. Kenapa saya katakan itu ini bukan sekarang zamannya, nanti itu di akhir zaman. Tapi miniaturnya sudah nampak hari ini ya. Betul nggak ya? Iya. Miniaturnya lah kita katakan, mukaddimahnya, gambarannya walaupun belum seperti yang dikatakan ini ya. Tapi gambarnya hari ini kan sudah nampak ya. Bagaimana hiruk pikuk perkotaan itu ya membuat orang kadang-kadang lupa ya Pak ya, nggak dengar ya bahaya yang sedang mengancam dirinya. Yang nggak tahu, nggak sadar bahaya yang mengancam diri mereka. Itu karakteristik orang-orang yang tinggal di perkotaan. Mereka tidak sadar bahaya yang mengancam diri mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya seperti hari inilah. Ya. Bahaya gadget. Bahaya nggak gadget itu? Kalau antum tinggal di pucuk gunung sana nggak ada sinyal, kira-kira gimana? Antum direpotkan dengan gadget? Enggak ya? Artinya apa? Relatif lebih aman ya, tenang ya tenang. Ya di sini pun bisa tenang antum bikin rumah yang temboknya tembok seperti tembok penjara kan tenang juga. Masalahnya bukan itu. Karena di sini fasilitas akses itu mudah dan membuat manusia itu walaupun dia sendirian tapi hatinya nggak tenang. Itu di perkotaan, Pak. Banyak orang-orang yang terlihat tenang tapi sebenarnya hatinya nggak tenang. Ya. Betul ya? Iya. Jangan mengejudge buku hanya dari sampulnya. Kenapa? Karena belum tentu judul yang menarik, isinya juga menarik. Ya kan? Kadang-kadang orang itu tertipu dengan judulnya. Begitulah orang kota, orang-orang yang hidup di perkotaan. Kadang-kadang semu, nggak menggambarkan yang sebenarnya. Ya, kayaknya happy, tapi sebenarnya tidak happy. Senyumnya palsu. Ketawanya terpaksa. Kelihatannya senang, kelihatannya, kayaknya. Tapi sebenarnya merana. Itu sifat dari kehidupan kota. Betul nggak ini? Iya. Muncul hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga. Karena ini adalah kepalsuan. Barang palsu itu tidak terduga, Pak. Tidak terduga apanya? Barang palsu itu tidak terduga apanya? Rusaknya, kan? Ya, tiba-tiba rusak aja dia. Namanya barang palsu, KW-KW, kan begitu. Pernah antum dapat barang KW enggak? Baru dipakai 2, 3, 4, 5 kali, ya udah dibuang, kan gitu ya. Sudah lem biru, ya. Tahu lem biru kan? Nah, ya gitulah dia. Yang palsu itu ya tinggal menunggu waktu rusaknya aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itulah dia kehidupan perkotaan, Pak. Ya, kehidupan perkotaan.
Ya, maka memang di akhir zaman nanti harta terbaik seorang muslim itu adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung, jauh dari keramaian. Ya. Nah, sekarang aja kalau antum tinggal mau healing kemana antum? Ke tempat yang sepi kan gitu ya, tenang, jauh dari hiruk pikuk kan begitu ya. Nah, kalau bisa nggak ada sinyal kan gitu ya. Nah, jadi antum pernah nggak pergi ke tempat yang nggak ada sinyalnya? Gimana rasanya? Terisolasi ya? Tenang atau gelisah? Gelisah. Tahan berapa lama antum di tempat yang nggak ada sinyalnya? Kira-kira? Tahan berapa lama? Kalau anak-anak susah itu ya, nggak tahan dia. Jadi hari ini itulah dia karakteristik kehidupan perkotaan, Pak. Penuh dengan manipulasi dan palsu. Antum bisa lihat kasus-kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini yang mengejutkan kan gitu ya. Ya, yang terjadi ya di kebanyakannya di perkotaan kan gitu ya. Mulai dari kota besar sampai kota kecil. Kita mulai dari kota besar lah. Kasus-kasus seperti parisida, baik itu korbannya ibu namanya matrisida atau ayah namanya patrisida, tahu nggak? Coba searching. Saya nggak mau vulgar di sini karena ada anak-anak. Antum searching coba sekarang pakai handphone antum, apa itu parisida? Parisida. Coba saya nggak mau ngomong supaya kita ngomong pakai data Google aja. Karena kalau saya buka di sini vulgar kayaknya nggak enak. Coba ada handphonenya? Nggak bawa handphone, Pak. Parisida. Ya udah nggak usah dibaca. Saya udah tahu maksudnya itu. Parisida. Kalau korbannya, kalau ibu namanya matrisida, kalau ayah patrisida, udah dilihat udah. Terjadi nggak hari ini? Iya. Kalau dilihat dari luar, seolah-olah keluarga itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa ya. Artinya nggak ada sesuatu yang apalah begitu ya. Tapi ternyata apa? Dalemannya itu yang sudah bobrok. Ini yang mengerikan, Pak. Artinya apa yang tampil di media sosial belum tentu itu yang sebenarnya. Hati-hati itu. Apa-apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu seperti itulah sebenarnya realitanya, Pak. Belum tentu. Udah tahu ya? Udah dibuka parisida. Ada ya? Iya. Ya udah nggak usah nggak enak dibicarakan secara vulgar juga nggak enak ini. Ini kenyataan pahit soalnya. Dan itu terjadi, ya terjadi. Pak. Dulu pelakunya itu orang dewasa, sekarang udah di bawah umur, Pak. Nah ini yang mengerikan ini. Kalau lihat tampilan luarnya, ya dari profil orang-orang yang terlibat di sini, kita lihat cek di media sosialnya, kayaknya mereka sepertinya bahagia aja. Nggak ada sesuatu yang aneh lain gitu ya. Tapi ya itu Pak. Ternyata dalemannya apa? Bobrok Pak. Ini yang mengerikan. Jadi jangan tertipu dengan apa yang tampil di media sosial. Yang tampil di status WA ini enggak, belum tentu Pak. Kadang-kadang orang itu di media sosial, Pak, luar biasa. Status WA-nya itu hikmah, tapi ternyata predator. Ya, predator, Pak. Predator. Tahu predator nggak? Nah, itulah dia. Nah, itulah karakteristik perkotaan ini. Ya. Nah. Kita nggak sadar, nggak aware dengan bahaya yang ada di sekitar kita. Itu karakteristik perkotaan, Pak. Beda dengan apa? Di pedalaman, apalagi di puncak gunung, Pak ya. Nah, sesuatu yang aneh atau yang agak lain sedikit terasa, Pak ya. Iya, lebih sensitif.
Dibandingkan dengan orang kota, orang yang hidup di perkotaan yang kadang-kadang udah acuh saja, sudah abai, ya, sudah abai. Kalau istilah kulit sudah kapalan, Pak. Apa, Pak? Kapalan tuh ya kapalan ya. Bukan kapal, kapalan beda itu. Kapalan apa ya gimana gitu. Kapalan itu kulit yang sudah mengeras, paham ya? Ya sehingga udah nggak ada rasa. Makanya Nabi men-spill di sini, orang pertama yang mendengar tiupan sangkakala itu. Jadi artinya apa? Tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu terdengar, ada bunyinya, ada. Ya, kita nggak tahu ya gimana bunyinya. Dan yang pertama kali dengar mungkin sayup-sayup dulu kan. Gitu. Lama-lama jadi kuat kan begitu ya. Yang pertama kali mendengar yang aware adalah itu orang yang hidup di pedalaman ini. Yalutu hauda ibilih. Dia sedang memperbaiki telaga ontanya ya untuk ontanya. Baik. Lanjut. Mau kita bahas parisida, mantrisida. Itu pembahasan penting sebenarnya. Penting itu. Kalau mau saya bahas, bisa saya bahas. Itu kan berkaitan dengan buku saya itu. Semua buku saya lah. Mulai dari mendidik anak tanpa amarah, kemudian ada apa dengan remaja, ya. Jangan katakan aku nakal. Itu semua itu kaitannya ke buku-buku parenting yang kita tulis semua itu kasus-kasus yang banyak terjadi sebenarnya. Baik yang baru-baru lalu maupun yang sekarang. Yang sudah lama maupun yang sekarang. Paham ya? Antum kan aktif di media sosial, tahulah berita-beritanya kan? Terakhir di mana? Ya udah. Nah, ya itu. Nah, tahu sendiri kan. Enggak apa kan? Enggak menyangka kan? Enggak mengira kan? Sebagian orang masih enggak percaya, Pak. Sebagian orang masih enggak percaya, tapi itu kan bukan kasus pertama. Sebelumnya di sini di Lebak Bulus. Sebelum-belumnya lagi di Cimanggis. Itu yang sekitar kita kan gitu ya. Itu yang terekspos, yang enggak terekspos masih banyak juga para di mana-mana, bukan di Indonesia aja. Yang semua kembali kepada masalah yang sama, yaitu pola asuh yang salah. Itulah perlunya kajian parenting, Pak. Karena hari sial nggak ada di kalender. Itu yang jadi fiktifnya, korbannya. Itu kan nggak mau juga dia jadi korban sebenarnya. Betul nggak? Iya. Tapi ya karena pola asuh yang salah. Ingat, hari sial nggak ada di kalender. Musibah apapun bisa saja menimpa kita. Ya kan? Ya, wallahu alam. Ya, ya kita lanjut hadisnya. Wayas akun nas, maka dia pun mati. Karena yang mendengar tiupan ini mati, Pak. Wayas akun nas, kemudian orang-orang yang lainnya pun mati. Summa yursilullah aqala yunzilullahu matara ka'annahu tal awidzil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim atau menurunkan hujan gerimis. Ya atau naungan. Ya seperti itulah. Nu'man asyak. Perawi yang bernama Nu'man ragu-ragu. Fayambutu minhu ajsadun nas summa yunfakhu fihi ukhra. Lalu Allah menurunkan hujan, itu gerimis tadi ya. Kemudian dengan itu Allah menumbuhkan jasad-jasad manusia, jasadnya muncul. Jasadnya keluar begini, tersembunyi kan. Hujan turun kan setelah tiupan kematian tadi ya, mati semua kan. Kemudian ya setelah itu Allah turunkan apa? Hujan. Summa itu menunjukkan waktu yang agak panjang sedikit. Nanti akan sebutkan berapa sih waktunya itu. Ya ada yang dibilang 40, apakah 40 bulan, 40 tahun atau 40 abad, enggak ada yang tahu ya. Yang jelas 40. Nah, setelah Allah turunkan hujan,
Jasad manusia itu bangkit, Pak, muncul ini. Muncul aja, belum hidup, ya. Gimana? Zombie kan gerak, ini nggak gerak, Pak. Ya, jadi muncul aja dia gitu, seperti tadi tuh. Berdiri, udah gede semua, nggak ada yang kecil, ya, satu ukuran semua, ya, dikatakan ukuran bapak kita Adam, begitulah kira-kira ya, seusia semua, sebaya semua, Pak, muncul, si fulan muncul, gimana itu munculnya, itu kita nggak tahu lah ya, nah, muncul semua gitu, tapi belum hidup, masih muncul aja gitu, muncul ya. Setelah turunnya hujan, bukan hujan ini, hujan ini on off juga ya, ngeri juga. Ya, itu muncul ya. Nah, kemudian summa yunfakhu fihi ukhra, tiupan sangkakala yang kedua, tiup lagi sama malaikat Israfil. Ya, nah saat itu faidahum qiyamun yanzurun. Nah, tiupan yang kedua ini mereka pun hidup, Pak. Inilah tiupan kebangkitan namanya. Kebangkitan maksudnya kehidupan yang kedua. Ya, nah karena seiring dengan tiupan yang kedua ini, itu keluar semua ruh-ruh, Pak. Lepas semua ruh-ruh dari apa? Dari tempat penyimpanannya. Karena ruh kan sebelum hari kiamat disimpan, Pak. Baru dikeluarkan lagi nanti pada hari kiamat. Saat tiupan kedua oleh malaikat Israfil. Jadi masih di tempat penyimpanannya. Begitu ditiup yang kedua, kalau semuanya keluar itu ruh dari tempat penyimpanannya dan akan kembali ke jasad masing-masing. Berterbangan itu, Pak, ditiup yang kedua, gitu ya, keluar semua dari tempat penyimpanannya dan kembali ke jasadnya masing-masing. Apa? Oh enggak lah, ketukar berantem nanti dengan pemilik aslinya. Gimana ketukar? Enggak ketukar. Dia enggak ketukar. Ya, nah, ruh itu mengenali jasadnya dan dia akan kembali ke jasadnya. Ya, nah, masuk hidup. Begitu ruh itu kembali ke jasad itu pun kembali hidup. Inilah kehidupan yang kedua. Tanpa kelahiran, tanpa bayi, tanpa netek, tanpa nyusu, tanpa ya seperti proses yang kita jalani, ya kan? Nah, jadi hidup dan kita pun menjalani kehidupan yang kedua, ya. Nah, itu dia namanya al-ba's, kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Nah, jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, mereka akan mati. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari kuburnya dan menunggu putusannya masing-masing. Setelah berdiri kan begitu ya, hujan tadi muncul dia, ditiup lagi, kembali ruh itu hidup. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di suatu tempat, ya disebut mahsyar. Nah, dalam bahasa kita disebut padang mahsyar. Disebut padang karena itu lapangan gitu ya. Nah, di bumi yang baru, bumi yang rata, tidak ada lembah, tidak ada bukit. Jadi bumi saat itu bumi yang datar, Pak. Datar, sedatar-datarnya. Enggak ada bukit, enggak ada lembah. Apalagi gunung, bukit aja enggak ada. Ya, gundukan juga enggak ada. Rata, serata-ratanya, karena di saat itu enggak ada yang, oh saya naik ke puncak gunung lah, oh saya di lembah aja. Dan matahari saat itu didekatkan kadar 1 mil. 1 mil itu dikatakan 1 jengkal. Iya, kenapa ditafsirkan 1 jengkal? Karena kata-kata mil di sini bisa diartikan jarak 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Atau 1 mil di situ, mil di sini dalam bahasa Arab artinya adalah alat untuk
bercelak. Berapa sih panjangnya alat bercelak itu? Paling panjang sejengkal lah. Taruhlah sejengkal paling panjang ya, nggak mungkin segini gitu. Kemana matanya colok? Ya kan nggak mungkin juga kan gitu ya. Paling panjang sejengkal lah, sejengkal. Paling panjang lah. Makanya diartikan didekatkan kadar sejengkal. Ya menunjukkan dekatnya ya dari manusia. Gimana itu, Ustaz? Matahari dekat sedekat itu kemudian bumi datar ya. Kalau buminya datar bisa aja kan gitu ya. Gimana kondisinya? Kita nggak tahu karena mataharinya bukan seperti matahari yang kita lihat hari ini ya. Nah, karena buminya juga bukan bumi yang seperti kita lihat hari ini ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, seperti itu kondisinya ya. Nah, maka manusia pun berkumpul. Maksudnya berkumpul di sini bukan mereka pergi ke tempat berkumpul, enggak. Maksudnya ketika mereka bangkit, Pak, kan ditumbuh tadi kan, kembali ruh itu kan, ruh itu yang mengejar jasadnya Pak, masuk, clup gitu ya, tung, wah gitu kan. Nah habis itu gimana? Ya udah, berlakulah sabda Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba. Kita nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya di situ aja gitu. Paham maksudnya? Bukan jalan-jalan, kemana nyari-nyari, nyari warkop gitu, enggak. Atau warmindo, enggak. Atau bosan di sini, jalan-jalan lah ke sana, cari-cari angin, enggak ada cari-cari angin di sana, Pak. Karena enggak ada angin juga. Paham? Iya, jadi ketika bangkit itu, balik ruh itu ke jasad kita, ya kita nggak kemana-mana, nggak bergeser telapak kakinya, ya di situ aja. Gitu. Bukan nggak bisa jalan, tapi memang ditahan, Pak. Untuk apa? Menunggu pengadilan Allah, pengadilan akhirat, menunggu hisab. Itulah maksud ya pertanggungjawaban maksudnya, hisab itu pertanggungjawaban. Itulah maksud dari sabda Nabi la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba, enggak kemana-mana dia, enggak melangkah kemana pun hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Ya, yaitu dimulainya hisab. Penghisaban. Ya, penghisaban. Ditanya dia tentang umurnya, tentang jasadnya, tentang hartanya, kan begitu ya. Nah, tentang ilmunya, itu 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Setelah kita berbangkit. Apakah singkat masanya? Oh, nggak tahu. Saking panjangnya nunggu itu, Pak. Orang-orang mereka meminta Nabi Adam. Untuk apa? Segeralah. Nabi Adam menolak. Mereka datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Nabi Musa juga menolak. Nabi Nuh juga menolak. Nabi Isa berkata, datangilah Muhammad. Maka Nabi pun memberikan syafaatul uzma namanya. Pada hari kiamat. Yaitu apa? Nabi memohon kepada Allah supaya pengadilan disegerakan. Karena kalau kita terlibat kasus perkara, kalau belum sidang, gimana rasanya? Ya masih was-was kan gitu ya. Saya bersalah atau enggak kan begitu ya. Kalau bersalah berapa tahun ini keluarnya kan begitu ya. Nah, sampai diputuskan. Nah, itulah pengadilan akhirat, Pak. Ya, nah, hisab. Dimulailah hisab, penghisaban. Jadi bukan waktu yang cepat. Harus menunggulah lama. Ya, di padang mahsyar itu. Dan kondisinya di padang mahsyar itu hiruk pikuk penuh dengan kejutan-kejutan. Ada orang yang dibangkitkan sebesar semut. Semut kecil, semut halus itu. Kenapa ini orang? Kenapa dia ini? Sombong. Makin besar sombongnya, makin kecil semutnya.
Ya, semut kan yang sangat halus Pak ya. Nyaris nggak terlihat saking halusnya semut itu. Ya, ada semut yang paling kecil, ada coba searching di internet, semut yang paling kecil. Coba antum lihatlah gimana bentuknya. Hah? Ya, ada tuh semut paling terkecil di dunia itu. Jenis semut, Pak. Ada semut gede kan gitu ya. Ada semut di Brazil itu gede-gede, Pak, macam lebah ya, itu. Mungkin ya itu berbeda-beda bentuknya, nanti semakin sombong dia di dunia semakin kecil dia. Jadi semut kecil itu. Nah, begitulah ya. Nah, ada yang macam-macam. Manusia itu nanti kondisinya pada hari kiamat penuh dengan kejutan, Pak. Ada yang nggak ada daging di wajahnya kan gitu ya. Siapa dia ini? Iya, pengemis. Ini kasihan pengemis itu sudah melarat hidupnya di dunia, kayak gitu pula kondisinya di akhirat. Ya, orang yang suka ngemis hina di dunia, hina juga di akhirat. Ada yang timpang badannya sebelah. Tahu timpang? Timpang tahu nggak timpang badannya sebelah? Gimana maksudnya? Hah? Pincang? Nggak apa-apa lah pincang. Hah? Miring. Miring maksudnya apa? Nggak apa-apa lah. Ya, maksudnya wa ahadu wa ihda sakihi apa namanya? Sakitun ya, sakit itu artinya kanan kiri itu nggak sinkron, Pak. Hah? Kanan badan kalau dibelah dua kan ada kanan kiri ya. Apa yang ada kanan kirinya coba? Misalnya dibelah dua lah manusia itu, gitu. Pakai Photoshop aja, foto ya. Coba nanti di rumah antum belah dua, foto antum berdiri gini dibelah dua kan gitu ya. Nah, ada kanan kiri kan. Nah, lalu antum acak itu, mata kiri dan kanan itu beda tempatnya. Mata kanan di atas, mata kiri di bawah kan gitu ya. Tangan juga diacak begitu. Gimana kira-kira bentuknya? Hah? Acak-acak lah Pak ya. Acak-acak lah. Kaki kanan di mana, kaki kiri di mana, kaki kiri pindah ke tangan kiri kan gitu ya. Kaki kanan pindah ke begitulah dia. Mata di mana gitu, dah di sini gitu, yang satu lagi naik ke sini gitu ya, gitulah. Itu namanya ahadu siqaihi sakitun. Ya, nah nggak balance Pak kanan kiri. Ini itu siapa ini? Orang yang kena kayak gini nih. Ya, orang-orang yang nggak adil terhadap istri-istrinya, kan begitu ya. Jadi macam-macam kondisi manusia itu saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Nah, demikian. Minum dulu saya. Lanjut. Kemudian kita akan bicarakan mengenai jarak antara dua tiupan tadi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma baina an-nafkhataini arba'un." Nabi berkata jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman. Qala abaitu. Qalu arba'una syahran. Qala abaitu. Qala arba'una sanatan. Qala abaitu. Para sahabat bertanya, yaitu orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah yang mendengar hadis ini, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Maksudnya aku enggan di sini, aku nggak tahu. Aku nggak bisa memastikan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Mereka Abu Hurairah menjawab, "Aku juga nggak tahu, nggak bisa memastikan." Mereka bertanya 40 tahun. Abu Hurairah tetap menjawab, "Aku enggan, aku nggak bisa memastikan." Jadi maksudnya enggan ini untuk menegaskan atau memastikan apakah 40 hari itu, apakah 40 di sini hari, bulan atau tahun. Tapi yang pasti jaraknya adalah 40. Bisa juga 40 abad. Bisa juga. Ya, 40 abad. Ya, nah berarti 40 abad itu berapa tahun itu? 40 abad berapa tahun itu? 40.000 tahun. 4.000 tahun. 4.000 tahun ya, 4.000 tahun.
lama kali, enggak lah, usia dunia aja berapa tahun. Ya, ya begitu ya, antara dua tiupan tadi. Wallahu alam bisawab. Ya bisa juga 40 hari, tapi 40 hari akhirat. Satu hari berapa? 1000 tahun. Berarti kalau 40 hari berapa? 40.000 tahun. Tambah tambah panjang. Oh, atau 40 hari dunia. Bisa aja juga kan itu ya. Enggak tahu kita. Tapi Nabi mengatakan 40. Ya, dikatakan juga bahwa jarak dua tiupan ini adalah di antara perkara yang tidak diketahui kecuali Allah. Jadi enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar mengatakan maksudnya aku tidak bisa menjelaskan. Maksud Abu Hurairah tadi, aba itu ya, aku enggan. Maksudnya adalah aku tidak bisa menjelaskan karena aku tidak mengetahuinya. Maka aku tidak bicara tentang hal itu tanpa berdasarkan hanya berdasarkan logika ya. Nah, jadi ya kalau Nabi mengatakan 40 dan tidak menyebutkan 40 apa ya, berhenti di situ. Artinya 40 aja. Ya, itulah angkanya 40. Ya, wallahu a'lam. Taib, itulah dia tiupan sangkakala ya. Tiupan as-sur atau sangkakala. Kita masuk pada pembahasan huru-hara hari kiamat. Tadi disebutkan ya bahwa ketika ditiup oleh malaikat Israfil, yang pertama kali dengar adalah orang di pedalaman jauh pelosok ya. Ada huru-hara di situ? Enggak lah, paling ontanya gitu ya. Nah, kapan huru-hara itu mulai melanda? Wah, ketika manusia di perkotaan kan gitu ya mendengarnya, terjadilah huru-hara. Ya kan huru-hara itu kan di kota kan begitu ya. Nah kalau di puncak gunung antum tinggal ada huru-hara. Antum aja yang huru-hara gitu. Ya yang nggak bisa digambarkan ya. Digambarkan huru-hara itu di mana? Di mana huru-hara itu bisa digambarkan? Di keramaian. Di mana yang ramai? Ciledug. Ramai kan Ciledug kan? Nggak ramai nggak? Nah, ya, huru-hara. Entah ada, entah nggak Ciledug ya. Udah nggak ada lagi. Ya, udah. Huru-hara hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan, kedahsyatan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat 'adzim, sangat dahsyat. Nggak bisa digambarkan. Kalau kita gambarkan hari ini bencana alam ya, itu yang disebut miniatur kiamat, tsunami atau apapun itu kan begitu ya. Kemarin di mana? Di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Apa itu? Apa? Banjir bandang. Tsunami itu banjir bandang juga kan? Banjir laut, ya banjir laut. Tsunami namanya. Kalau di Padang namanya Galudo. Ya, siapa orang Padang sini? Ada orang Padang sini? Ada orang Padang Pak? Orang Padang. Galudo Pak ya? Apa itu Galudo? Oh gitu ya. Iya, Galudo. Ya, seolah-olah Allah ingin menegaskan kepada manusia, ya, inna adzaba rabbika ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Rabbmu, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Allah itu ghairu ma'mun. Enggak ada yang bisa merasa aman darinya. Ya, enggak ada orang yang bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki keburukan, azab, siksa, bencana atas satu kaum, fala maraddalahu. Tidak ada yang dapat menolaknya. Bagaimana terjadinya, bagaimana bentuk bencananya, kita enggak ada yang tahu, Pak. Contohnya kemarin itu ya.
Korbannya udah berapa? Tercatat. 1000-an ya. 1000-an tuh kalau dikumpulkan lapangan bola penuh tuh Pak. Pernah ngumpulkan orang 1000-an di lapangan bola? Penuh ya? Penuh. 1000-an. Berdasarkan catatan kan begitu ya? Mungkin lebih mungkin. Yang hilang berapa nggak tahu ya. Nah, taruhlah 1000-an. Ya, nggak ada yang tahu ya bahwa akan terjadi bencana seperti itu. Ada yang memprediksi BMKG? Nggak ada. Saya tanya antum, apakah BMKG tahu ada siklon? Tahu ada. Siklon akan ada siklon kan itu ya, ada peringatan dini. Manusia bisa tahu kemungkinan terjadinya gempa, mungkin. Ya, walaupun gempa itu kan nggak bisa diprediksi. Tapi kalau angin puting beliung, topan, apapun namanya itu, atau tornado, atau siklon kan begitu ya, bisa ada citra satelit yang bisa diambil. Tapi Pak, manusia nggak tahu bencana bagaimana yang akan terjadi, bagaimana bentuknya itu nggak ada yang prediksi Pak. Seperti kemarin itu, ya kan? Nah, seperti tsunami Aceh juga. Ada yang tahu akan bencananya akan seperti itu? Nggak ada. Sama aja kemarin juga, bukan nggak tahu ada siklon, ada diperingatkan akan curah hujan yang tinggi kan gitu ya. Tapi manusia nggak bisa memastikan bagaimana bentuk bencana yang akan Allah turunkan kepada manusia. Dan kalau sudah turun, la maraddalahu, nggak ada yang dapat mencegahnya, menolaknya. Seolah-olah orang yang mengatakan, nah, lari kemana kamu? Dulu waktu tsunami laut, orang-orang, bagus tinggal di gunung, ya kan, di dataran tinggi. Lebih selamat, ya. Tinggal di tepi laut, pada ketakutan kan gitu ya. Ada tsunami. Nah, pindahlah mereka ke gunung-gunung. Di gunung juga dilibas sama tsunami juga. Tsunami-nya datang dari gunung Pak. Tsunami itu kalau dengar ceritanya di sana itu di Aceh, panjang Bukit Barisan itulah ya, kesana maupun kemari, itu macam tsunami laut Pak, tapi itu datangnya dari balik gunung Pak. Kayu-kayu, balak-balak kayu itu yang tontonan itu turun Pak. Seperti tsunami juga. Jadi dari atas tuh, macam gelombang dengan suara yang menakutkan. Bayangkan Pak, itu kayu-kayu tontonan dibawa sama gravitasi bumi dan air, gimana bunyinya itu? Menakutkan Pak, karena kita di sini aja kita nggak merasakannya, ya kan? Nah, orang-orang di sana itu katanya kiamat, cuma kiamat Pak. Seperti itulah dia. Kayu-kayu segede-gede gini turun dari atas itu, ya kan? Kan ngumpul semua di hilir kan gitu ya, ya kan? Nah, kayu gelondongan itu. Ini ada dua ini, ada dua, cuma satu. Ya kita pakai handphone saja. Anggapnya ini kayu Pak, turun gitu. Itu kalau kehimpit Pak, pluk gitu. Jadi apa di tengah ini? Jadi apa? Gepeng Pak. Lebih penyet daripada ayam penyet. Macam Tom and Jerry itu, Tom jadi gitu, kayak gitu Pak. Ketumbur Pak dengan kayu-kayu itu. Itulah kondisinya. Kayak gede-gede itu, tontonan Pak. Itu macam rudal Pak, turun dari atas itu ke bawah. Macam rudal. Makanya rumah apa rata, ada yang kampung rata itu gitu. Gimana kampung bisa rata gitu ya? Sekuat apa air itu kan gitu ya. Tapi airnya bukan kosong dia. Bukan tangan kosong dia bawa apa? Balok Pak. Yang beratnya tontonan. Begitulah dia. Ada yang memprediksi bahwa bencana itu akan seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya,
Nah, demikian. Ya, kalau azab Allah itu turun, maka tidak ada yang bisa memprediksinya. Itu masih miniatur. Mungkin belum 0,0001%-nya kiamat itu. Bagaimana pula dengan kiamat? Nah, kalau kiamat ya sudahlah, kan bintang-bintang berguguran kan gitu ya. Nah, benda-benda langit itu saling berbenturan kan begitu ya. Nah, seperti itu. Gunung-gunung akan berterbangan. Gunung bisa terbang, Pak? Saya tanya antum, secara teori antum tahu nggak maksudnya gunung-gunung berterbangan? Hah? Ya meletus. Antum tahu Tambora nggak? Itu gunung berapi yang ledakannya paling dahsyat sedunia sampai hari ini ya. Itu Gunung Tambora, bukan Krakatau. Krakatau itu masih 1/10-nya kalau salah. Ya, yang paling dahsyat itu Gunung Tambora. Di Indonesia juga itu. Nomor 2-nya baru Krakatau, dua-duanya di Indonesia. Ya, itu macam habis itu Pak gunung mungkin ya. Yang nampak keluar ya, itu terbang semuanya Pak ke angkasa itu, debu-debunya itu, gunung itu, material itu sampai menutupi atmosfer bumi. Sehingga terjadi perubahan iklim pada saat itu. Sampai luar angkasa katanya. Nah itulah kalau gunung itu terbang itu Pak. Ya. Nah itu kan masih atasnya aja Pak. Bagaimana kalau sampai ke akar-akarnya gunung itu? Ini gunung yang muncul itu ininya aja Pak. Kalau lah ini gunung ya, yang muncul itu cuma tutupnya ini aja atasnya nih. Ini aja terbang udah seperti itu Pak dunia ini, bumi ini. Bagaimana kalau nah, itu betapa dahsyatnya ya hari kiamat itu. Itu baru satu gunung, Tambora. Bagaimana kalau semua gunung serempak seperti itu? Dua gunung aja udah macam kiamat Pak ya, walaupun belum kiamat misalnya Tambora sama Krakatau meletus bersamaan, boom gitu ya. Dengan kapasitasnya yang dulu itu ya, itu sudah mungkin matahari nggak terbit 1 tahun Pak. Kenapa? Gelap. Hah? Udah gembel. Itu kan sempat gelap itu dunia ini, bumi ini beberapa waktu karena Gunung Tambora itu. Padahal yang meletup ke atas itu baru tutupnya. Bagaimana kalau serempak semua gunung berapi di dunia ini, ya. Pada dasarnya semua gunung itu gunung berapi ya. Nah, itu meledak, Pak. Bayangkan Pangrango gede sama Salak sama-sama meledak dalam waktu yang sama. Apa yang terjadi? Hah? Hilang puncak. Iya, bukan puncak aja yang hilang, Pak. Jakarta hilang, Pak. Jakarta hilang. Jangan-jangan Pulau Jawa pun hilang. Baru 3 gunung aja diletuskan gitu ya, bersamaan. Seperti Tambora meletus itu. Hilang Pulau Jawa, Pak. Apalagi kalau semua gunung berapi di Pulau Jawa, selesai. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kiamat. Ya, salah satu fenomenanya kan gunung meletus, kan gitu ya, gunung berterbangan. Ya seperti apa namanya? Bulu-bulu berterbangan. Air laut meluap. Air laut itu 2/3 dari bumi ini, Pak. 2/3-nya itu lautan. 1/3-nya daratan. Jadi 2 kali lebih besar laut daripada darat. Kalau dia meluap, ya habislah. Ya habislah. Daratan itu hilang, Pak. Seperti zamannya Nabi Nuh ya. Banjir besar itu hilang. Mungkin tsunami gede-gedean itu ya dulu ya. Nah, mungkin dulu bumi di restart ulang itu. Habis. Yang selamat cuma yang ada di atas perahu Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh kan masih
berargumentasi dia berkata apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke puncak gunung supaya aku selamat dari banjir ini. Ternyata enggak selamat juga. Wa kana minal mughraqin. Tenggelam juga dia, Pak. Bayangkan di puncak gunung dia bisa tenggelam. Atau kalau udah di puncak gunung, ada enggak kepikiran tenggelam? Enggak ada ya. Enggak bakal ya. Enggak bakal, Pak. Antum kalau ada di puncak gunung, gak salah gunung tertinggi, Gunung Pangrango aja lah yang dekat-dekat sini, Gunung Salak atau Gunung Gede, ya, dekat ya. Antum berada di puncaknya, ada kepikiran wah tenggelam nih ada? Nggak ada. Tapi saat itu anaknya Nabi Nuh berkata, aku akan naik gunung. Katanya. Dia betul-betul naik gunung, tapi tenggelam juga, Pak. Anaknya Nabi Nuh ini sudah naik gunung, dia berenang-renang cari selamat kan gitu ya. Oh dia lihat wah tuh ada gunung itu, naik gunung dia. Enggak selamat juga, Pak, tenggelam juga. Karena Nabi Nuh berkata, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang diselamatkan Allah. Yaitu apa? Naik perahu. Yang diperkirakan selamat karena naik gunung enggak selamat. Bayangkan. Begitu dahsyatnya dulu banjirnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu belum seberapanya apa? Kiamat. Ya belum seberapanya tsunami juga ya. Tsunami Aceh itu belum seberapanya dibandingkan banjirnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, nah demikian. Bayangkan itu perahu Nabi Nuh ya, sumastawat alal judi. Dikatakan bahwa perahunya Nabi Nuh itu terdampar. Istawa itu artinya berada di atas. Al-judi, judi itu disebut bukit, gunung enggak? Jadi nyangkutnya di situ tuh. Setelah surut itu ya. Nyangkutnya di situ. Bayangkan itu berarti apa? Ya memang enggak banjir itu lebih tinggi dari gunung. Ya itu bukan mustahil. Kenapa? Karena 2/3 bumi ini adalah lautan. 1/3 aja dikosongi, Pak. Laut masih penuh. Bumi daratan sudah tertutup. Iya kan? Iya kan 1/3, ini 2/3. 1/3 aja dipindahkan semua, Pak. Jadi lautan ini, itu laut masih penuh, Pak. Ya, wallahu alam. Ya sekarang aja orang sudah teriak-teriak karena ada global warming. Tahu nggak global warming? Pemanasan suhu secara global ya, disebut global warming. Apa dampak nyatanya, Pak? Iya, kenapa? Air laut pasang. Iya. Es di kutub utara dan selatan mencair. Maka ya mulai terancam itu yang di pinggir-pinggir laut seperti di Ancol kan gitu ya, Jakarta ya. Dikasih pembatas sudah 1 meter katanya, itu sudah mulai jebol, Pak, sudah mulai tinggi, sebentar lagi lewat itu, Pak. Ya tunggu mungkin 5-10 tahun lagi sudah naik ke atas itu, Pak. Kalau nggak ditinggikannya lagi kan gitu ya, begitu. Artinya apa? Mereka sudah di bawah laut. Ya, mereka sudah posisinya sudah di bawah laut. Tanya aja sama orang yang tinggal di sana. Udah lihat laut tuh bukan ke bawah, Pak, ke atas dia. Lihat laut yuk, ke atas ya itu. Ya kan? Nah, untung lah antum tinggal di Ciledug. Kalau antum lihat tinggal di sana kan. Iya. Sekali-sekali pergi ke sana biar tahu, lihat laut ke atas bukan ke bawah. Ya kan? Allahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Taib. Ya, nantilah kita lanjutkan ya huru hara hari kiamat nih, panjang ini kita bicarakan huru hara. Namanya huru hara kan gitu ya. Kengeriannya gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya pada saat itu. Tapi beruntungnya, Pak, yang mengalami hari kiamat ini adalah orang-orang yang kafir yang tidak mengenal Allah. Orang kafir. Muslim enggak? Kenapa?
sebelum hari kiamat muslim-muslim ini akan diselamatkan enggak? Dimatikan, Pak. Allah mengirim angin yang lebih halus daripada sutra yang akan mencabut semua orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Ya, artinya mukmin ya dia akan mati. Hah? Nggak tahu itu, nggak tahu. Kalau tetap hidup berarti bukan muslim, Mbak. Nah itu tandanya itu di akhir zaman nanti. Kalau dia selamat, berarti dia bukan mukmin, bukan muslim. Kalau dia muslim, dia nggak akan selamat, dia akan mati. Itulah angin yang Allah kirim menjelang hari kiamat. Ya, sebelum, ya karena tersisalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Nah, mereka akan merusak dunia ini dan saat itulah akan terjadi hari kiamat. Ada nggak gambarannya dunia ini nggak ada mukmin satu orang pun? Ada. Ya. Kafir semua, Pak, anjur-anjuran. Kan orang-orang Hollywood bikin film mau apa namanya? Iya, nggak ada muslim lagi. Gak usah cerita muslim lagi, muslim udah mati semua. Ya, diselamatkan Allah, diselamatkan ya. Ya artinya Allah hindarkan mereka dari menghadapi hari kiamat. Karena hari kiamat itu sangat dahsyat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada muslim, kemungkinan belum kiamat. Apalagi banyak, ya kan? Nah, kemarin ada nabi palsu muncul, Pak. Dari Afrika, dari Ghana, tahu antum? Yang katanya kiamat akan terjadi tanggal 25 Desember 2025. Itu cocok logi aja, mentang-mentang 25 kan gitu ya. 25 Desember tahun 2025 gitu. Tapi herannya, Pak, gitu pun banyak orang yang percaya. Dia buat sampan kan, perahu lah gede gitu ya. Disuruh orang naik ke situ, berbondong-bondong lah orang ke situ. Pakai tiket pula, Pak. Stop. Bodohnya ya udahlah, namanya juga orang nggak ngerti Islam, Pak ya. Udah itu hasil tiketnya dia belikan Mercy, mobil Mercy gitu. Panas lah orang-orang itu kan, akhirnya dibakar lah kapal itu. Iya aduh, itu di Afrika sana. Atau nggak baca ya? Aneh-aneh ya, lucu juga ya. Ya orang nggak beragama tuh lucu, Pak. Iya. Lucu yang natural, itulah orang yang nggak beragama. Ya. Allah. Ya begitulah ya. Nah, tapi lucunya natural. Orang nggak beragama lucu emang. Tapi nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang, yaitu hari tanggal 4 ya Januari. Ya. Taib, ada yang bertanya silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ana mau tanya, Tad. Ya. Terkait tadi yang di padang mahsyar pada saat kondisi manusia itu akan berbeda-beda, Tad. Iya. Itu apakah hati setiap manusia itu akan sama, Tad? Maksudnya kan ada yang penampilannya tadi compang-camping gitu. Iya, iya. Nah, itu hati manusianya seperti apa, Tad, pada saat itu? Apa? Hati. Apakah dia mengumpat? Ini orang. Oh iya, macam-macam lah. Orang-orang pada saat itu ada yang ada yang sedih, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang nggak bisa senyum, ada yang tersenyum bahagia, macam-macam. Ya, ada yang takut, ada yang cemas, ada yang was-was, ada yang bengong, nggak tahu ya kan gitu, nggak tahu dia apa yang akan terjadi gitu. Ya begitulah kondisinya. Iya. Namanya kehidupan kedua ini. Ya udah hidup secara normal gitu. Ya, dia rasa. Dia nanti ada berbantah-bantahan apa semua gitu. Komplain, ngeluh. Takut. Nah, tapi orang beriman mereka akan diberi apa? Keamanan, rasa aman ya.
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, alladzina qalu rabbunallah, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, alladzina lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang tidak mencampur aduk tauhidnya dengan syirik. Ya, zulm itu syirik artinya. Ulaika lahumul amnu, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat juga. Jadi dikasih aman, rasa aman. Aman itu kan apa ya? Ya tenang lah. Artinya apa? Ada yang nggak dapat rasa aman? Ada. Kalau nggak dapat rasa aman, antum apa? Coba, hah? Gelisah, takut, was-was, cemas kan gitu ya, stres. Antum pernah cemas nggak? Dirundung rasa takut gitu, stres kan? Stres. Kepikiran terus gitu, akhirnya stres. Kalau orang stres gimana? Hah? Wah, iya. Oke, teriak-teriak kan gitu ya. Ya seperti antum lihat orang stres lah. Pernah lihat orang stres kan? Gimana coba? Teriak-teriak kan gitu ya, ngamuk apa segala, ngutuk-ngutuk dirinya sendiri ya, begitulah dia. Ya itu. Jadi nggak semua merasa aman, damai, tenang, waduh, optimis kan gitu ya. Karena sebenarnya mati aja orang itu sudah tahu bagaimana gambaran masa depannya. Itu belum disiksa dia sudah tersiksa. Gini aja lah, antum akan dimasukkan ke dalam penjara Jepang. Wah, menakutkan ya. Belum masuk ini, pengadilan pun belum dijalankan, tapi udah bakal masuk penjara ini. Gimana kira-kira? Udah muncul rasa takut. Padahal belum dimasukkan itu. Putusan pun belum dibuat kan gitu ya, tapi udah pastilah ini dihukum nih kan gitu ya. Gimana rasanya? Udah ketakutan duluan kan gitu ya. Udah stres duluan. Nah, gitulah orang menjalani nanti di padang mahsyar. Ya, banyak orang yang sudah tahu ini jalannya akan kemana. Ya dilihat dari bentuknya hari kiamat aja, aduh nggak selamat nih si fulan ini kan gitu ya. Nah, nggak selamat nih kan gitu ya. Nah, udah stres dia. Udah ketakutan, Pak. Padahal belum disiksa. Apalagi nanti di padang mahsyar akan diperlihatkan neraka itu, ditarik neraka dengan 70.000 malaikat ya. Dengan 70.000 kekang. Setiap kekang di bawah 70.000 oleh malaikat. Ya. Dinampakkanlah neraka itu kepada manusia. Ini belum masuk neraka ceritanya. Antum masuk kantor polisi. Ya, belum diapa-apai sama polisi, tapi antum melihat orang yang sudah masuk itu di dalam itu dibalbal, Pak. Dibalbal tuh ya. Sampai jerit-jerit dia. Kira-kira gimana? Copot juga jantung kita kan gitu ya, padahal belum diapa-apain itu ya, belum diapa-apain. Masih ngelihat orang dihajar aja di penjara itu. Gimana kira-kira? Udah ciut nyali itu kan, aduh aku ini gimana nih kan gitu ya. Dibantai dia gitu, dipukuli sampai muncrat darahnya dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya, dari matanya, dari semuanya, dari pori-porinya. Ngelihat itu aja sudah copot jantung tuh, kan begitu ya, udah copot, udah takut. Nah itulah dia nanti pada hari kiamat. Belum diapa-apai aja udah tersiksa. Belum disiksa, Pak. Makanya salah satu siksa kubur itu apa? Diperlihatkan miniatur azab itu pada hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiya. Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang di dalam kubur itu. Nah, karena kita belum lihat neraka aja. Kalau lihat neraka ngeri, Pak. Ya, maka enggak akan ada orang yang mau masuk surga via neraka. Makanya doanya minta surga itu harus disertai dengan apa? Wa qina adzabannar. Karena masuk surga aja tanpa selamat dari neraka
Gimana? Mau? Antum masuk surga ini, tapi via neraka. Itu sama dengan apa? Antum pergi ke Padang via jurang. Masuk jurang dulu Pak, baru sampai ke Padang. Upak KP udah mau. Upak KP itu ya. Masuk jurang upak KP namanya. Itu hancur lebur Pak. Mau nggak ke Padang via jurang? Nggak mau ya. Distinjau Lewi jauh jatuh. Nggak mau ya. Begitulah dia orang masuk surga, nggak ada yang mau via neraka. Tapi adakah yang via jurang, via neraka? Ada. Maka doa yang diajarkan dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu a'lam. Baik. Ya itu aja. Ada lagi yang lain? Iya Pak. Teman satu-satu. Ya. Hah? Mati. Hadis Jumat ya. Oh iyalah semua. Iya. Iya, yang jelas dia wajib Jumat, Pak. Maka dia harus mendatangi Jumat. Dekat maupun jauh, ya Jumatnya. Paham maksudnya? Iya. Ya saya paham di kampung kan gitu ya. Yang ada mungkin di kampungnya musola. Kalau Jumat dia harus ke kampung yang lebih jauh, lebih gede. Karena di situ ada masjid Jami namanya, ya kan? Ya, itu di kampung saya sana di Ngawi sana Satrian, di Keso. Itu di dekat rumah ada musola lah, musola langgar, musola gitu ya. Tapi nggak ada Jumatannya, Pak. Kalau mau Jumatan harus ke kampung sebelah yang lebih gede. Nah, di situ ada Jumatan. Jadi harus nyebrang kampung dulu, Pak, baru bisa Jumatan. Karena di kampung ini nggak ada masjidnya yang Jumatnya ada gitu. Ya harus ya berlaku di mana saja. Mungkin antum pernah menggambarkan nggak orang yang tinggal di luar negeri? Misalnya di Jepang lah, kan nggak semua kota ada masjid. Nggak di semua prefektur ada masjid. Prefektur itu sini provinsi, Pak. Ada orang itu di Jepang sana, teman-teman itu dulu ya, waktu belum banyak kali masjid. Itu harus akap Pak, antar kota, antar provinsi, baru bisa sholat Jumat. Dulu ya, awal-awal saya ke sana tahun 2000. Masih jarang juga. Ada yang dari Hiroshima. Karena Hiroshima nggak ada masjid, dia harus Jumatan ke Kobe. Itu 1 jam naik Shinkansen. Kereta api cepat itu, Shinkansen. Baru dapat Jumat. Karena nggak ada. 1 jam naik Shinkansen itu ratusan kilo. Iya. Bisa 200-300 kilo. Baru dapat Jumat itu. Kalau mau sholat Jumat. Begitu dia. Makanya saya katakan mungkin bukan waktunya, belum masanya sekarang antum menyepi di puncak gunung kan gitu ya. Karena masih banyak muslim ya, mudah-mudahan masih ada kebaikan kan gitu ya. Karena masih banyak orang yang sholat. Kecuali nanti antum di masa di mana di kota ini nggak ada muslim, nggak ada masjid mungkin kan gitu ya. Mungkin yang terbaik antum nyingkir lah. Ya, Pak. Iya. Ya, saya nggak tahu bagaimana bentuknya. Allah akan mengambil semua jiwa yang ada di dalamnya sebesar biji sawi dari keimanan ya. Tapi Allah mengirim
angin itu, angin yang lebih halus daripada sutra. Artinya bukan angin ribut, bukan. Ya, itu maksudnya angin itu sangat halus gitu ya. Angin sepoi-sepoi gitu ya. Tapi buat siapa saja yang muslim itu mati hirupnya. Nah, gimana? Allah alam. Apakah sekaligus turun dari atas gini atau mengikuti apa namanya hukum fisika kan angin kan begini ya, enggak dari atas seperti hujan kan gitu kan Pak ya. Ya kan? Artinya angin itu gimana? Nah, berembus ya. Mungkin dari sini dulu gitu, merata semua. Gitulah Pak ya. Nah, kecuali digambarkan hujan kan tidak bisa serempak gitu. Oh, siapa yang kena hujan itu mati gitu ya. Yang muslim mungkin serempak bisa itu Pak ya. Nah, tapi kalau angin mungkin ya itulah Allah kirim angin itu dan mengambil setiap orang yang di dalam jiwanya ada keimanan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, sudah sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.